Gimana kalau kita punya cheat sheet untuk trade atau investasi di aneka kondisi market? Nah, asik kan? Karena tujuan dari investasi itu kan sebenarnya ada dua, yaitu beat the inflation dan beat the market. Nah, kalau di video yang lalu kita udah bahas tentang banner cycle, yaitu cycle yang bisa memprediksi masa resesi dan masa boom dalam periode 56 tahun. Di video kali ini kita akan bahas tentang sector rotation di setiap cycle-nya. Karena ada sektor-sektor tertentu yang perform lebih baik di cycle tertentu. Bayangin aja kalau kita ini pedagang di Tanah Abang yang punya dagangan yang beda-beda, tergantung dari seasonnya. Jualan pernak-pernik Imlek menjelang Hari Raya Idul Fitri pastinya nggak bakal laku, karena bukan seasonnya. Nah, kalau pedagang Tanah Abang tahu barang mana yang bakal laku di season tertentu, kita sebagai stock trader juga wajib tahu kan? Nah, menarik? Yuk, deep dive. Video ini dipersembahkan oleh Peluang. Hanya di Peluang kita bisa investasi berbagai aset, mulai dari aset kripto, reksadana, indeks, emas, bahkan lebih dari 500 saham US di Peluang. Teman-teman bisa install Peluang dengan link yang ada di bawah dan dapatkan perks atau rewardnya. Di tahun 1894, National Bureau of Economic Research mempublikasikan data untuk pertama kalinya tentang economic cycle. Isinya berupa data bagaimana economic cycle mempengaruhi berbagai sektor di stock market. Dalam sebuah cycle, ada sektor yang performnya lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya. Nah, sekarang cycle ini disebut dengan sektor rotation. Misalnya waktu tech bubble di tahun 2000, sektor teknologi jatuh hingga lebih dari 40%. Sementara sektor lainnya seperti financial, energy, dan utility berhasil membukukan double digit return. Jadi strateginya adalah dengan memprediksikan market melalui sektor rotation berdasarkan kondisi ekonomi. Dengan sektor rotation, kita bisa menghindari sektor-sektor yang mungkin nggak ideal di kondisi market tertentu. Oh ya, disclaimer dulu, video ini bukan saran finansial dan bukan saran jual beli aset apapun. Video ini adalah edukasi tentang sektor rotation dan business cycle. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu tentang 11 sektor utama. Yang pertama ada sektor transportasi. Nah, sektor transportasi meliputi industri shipping, kargo, perjalanan, dan lain-lain. Bertumbuhnya sektor ini adalah representasi dari kapasitas industri yang sedang meningkat. Misalnya ada Canadian National Railway, ada FedEx, ada Delta Airlines kalau di saham internasional atau saham US. Nah, yang kedua ada sektor teknologi yang diisi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, IT, software peralatan komputer, semikonduktor, dan mungkin di masa depan AI. Perusahaan biasanya melakukan investasi pada teknologi baru untuk produktivitas yang lebih baik. Misalnya di sektor ini ada TSMC, Intel, Apple, dan masih banyak lagi. Sektor yang ketiga ada sektor services. Sektor services ini adalah sektor jasa pelayanan dan memproduksi barang-barang intangible, misalnya di sektor edukasi, konsultasi, dan telekomunikasi. Contohnya Comcast, Booking Holding, Thomson Reuters, dan masih banyak lagi. Sektor yang keempat ada sektor capital goods. Nah, capital goods adalah sektor yang diisi oleh industri manufaktur dan distribusi barang-barang. Misalnya industri yang ada di sektor ini ada aerospace, peralatan militer, peralatan engineering, peralatan listrik, pembuatan kapal, dan masih banyak lagi. Waktu kondisi ekonomi lagi nggak bagus, demand untuk sektor ini berkurang. Di sektor ini ada Boeing, Lockheed Martin, Raytheon Technology, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada sektor basic industry. Contohnya misalnya seperti bahan kimia, bahan baku komoditi dasar, misalnya kertas, besi, dan lain-lain. Nah, misalnya sektor ini ada Newmont, Westrock, DuPont. Yang keenam ada sektor energi. Sektor ini diisi oleh perusahaan-perusahaan di bidang natural gas,
minyak mentah, dan perusahaan lain yang berhubungan dengan energi. Sektor energi mendapatkan keuntungan dari kenaikan demand sektor-sektor yang lain, seperti transportasi dan consumer cyclical. Misalnya, di sektor ini ada Chevron, Exxon, atau Valero. Yang ketujuh, ada staples. Diisi oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi consumer product. Misalnya seperti makanan dan minuman, tembakau, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan personal. Sektor ini banyak dikatakan termasuk dalam sektor defensif. Artinya adalah sektor yang industrinya masih dicari dan barang-barangnya masih dipakai oleh banyak orang di kondisi market apapun. Misalnya di sektor ini ada Kraft Heinz, ada Kellogg, Fisher, Kimberly-Clark. Yang kedelapan ada sektor healthcare dan drug. Sektor ini meliputi rumah sakit, healthcare equipment, farmasi, bioteknologi, vaksin, dan masih banyak lagi. Sektor healthcare ini juga termasuk sektor defensif dan tetap diperlukan orang di market apapun termasuk resesi. Misalnya di sektor ini ada Cigna, AstraZeneca, dan Pfizer. Yang kesembilan ada sektor utilities. Ini termasuk sektor defensif juga, di antaranya ada industri utility listrik, air, dan lain-lain. Misalnya di sektor ini ada NextEra Energy, Consolidated Edison, dan American Electric Power. Yang ke-10 ada sektor finansial. Nah, di akhir masa resesi, biasanya bunga bank menjadi lebih murah untuk mendongkrak perekonomian. Bunga yang murah artinya baik untuk bisnis finansial dan perbankan. Biasanya ditandai dengan bunga bank sentral yang turun, sehingga bank komersial bisa memberikan kredit yang lebih murah. Nah, misal di sektor ini ada Bank of America, ada Visa, dan juga Chubb. Yang ke-11 ada sektor consumer cyclical. Di sektor ini ada industri-industri seperti apparel, automobile, entertainment, restoran, hotel, tekstil, wholesale, dan masih banyak lagi. Sektor ini bertumbuh kalau orang-orang mulai berani belanja lagi dan melihat ada keadaan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Misalnya di sektor ini ada Hasbro, ada General Motors, ada Starbucks. Nah, kabar baiknya, sekarang di Peluang udah support lebih dari 500 saham US. Semua saham yang kita bahas di materi ini ada di Peluang. Kalau teman-teman mau investasi ataupun trading saham US, bisa meluncur ke Peluang karena Peluang udah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Dan hanya Peluang, satu-satunya aplikasi di mana kita bisa saling tukar aset, mulai dari saham, reksadana, kripto, dan emas, semua dalam satu aplikasi, nggak perlu repot-repot keluar masuk aplikasi yang lain. Cukup punya Peluang, dan teman-teman bisa install Peluang dengan link yang ada di bawah. Buat user baru Peluang, ada reward saham US nilai Rp25.000 dengan kode ini. Dan untuk user lama Peluang, teman-teman juga bisa dapat aset kripto Bitcoin senilai Rp50.000 dengan memasukkan kode Peluang 50RB di halaman misi untuk unlock secret mission-nya. Caranya, klik link yang ada di bawah dan masukkan secret mission code-nya. Nah, setelah memahami tentang 11 sektor utama, kita akan lanjut ke business cycle. Business cycle adalah economic cycle yang repetitif di suatu negara yang diidentifikasi melalui GDP dan indeks lainnya. Bayangin aja kalau business cycle ini seperti roller coaster yang bergerak fluktuatif dari pertumbuhan ke resesi dan balik lagi ke pertumbuhan. Business cycle pada umumnya dibagi dalam dua kondisi market, yaitu expansion dan recession. Expansion terbagi dalam 3 tahap, sementara resesi terbagi dalam 2 tahap. Nah, jadi mudahnya ini adalah cheat sheet untuk sektor rotation di berbagai tahap business cycle. Di tahap pertama, sektor yang outperform adalah sektor teknologi dan transportasi. Di tahap kedua, sektor basic material dan capital goods. Di tahap ketiga adalah consumer staples dan energy. Di tahap keempat ada utilities. Di tahap kelima ada consumer cyclical dan financial. Nah, meskipun kita udah punya cheat sheet-nya, tapi memprediksikan sebuah cycle itu perlu pengalaman. Durasi dari satu business cycle tergantung dari kondisi ekonomi.
Rata-rata durasi masa ekspansi hampir 5 tahun dan rata-rata durasi dari masa contraction atau recession adalah 11 bulan. Jadi rata-rata satu full cycle berlangsung selama 5,5 tahun. Nah, kemudian faktor apa aja yang mempengaruhi business cycle? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi business cycle. Yang pertama ada real GDP, dan data real GDP masing-masing negara kita bisa dapat dari webnya IMF. Faktor lainnya income atau profit perusahaan, konsumsi masyarakat yang bisa kita lihat dari indeks CPI, kemudian ada wage atau gaji, tingkat pengangguran, tax revenue, harga barang-barang capital good. Nah, capital good ini adalah barang yang dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan final product, misalnya mesin-mesin. Bisa juga dilihat dari permintaan normal good yang meningkat, yaitu barang-barang basic necessity untuk masyarakat pendapatan menengah. Kemudian permintaan inferior good. Inferior good adalah barang yang permintaannya berkurang ketika pendapatan naik. Misalnya barang-barang budget seperti mie instan, frozen food, dan lain-lain. Nah, jadi kalau semua chart tadi dijadikan satu, maka akan jadi super chart seperti ini yang bisa bantu kita memilih stok berdasarkan sektornya. Nah, untuk mengaplikasikan sektor rotation ini jadi sebuah action, kita punya beberapa tool. Tool yang pertama adalah tool Global Business Cycle. Tool ini dari ekonomi.com, dan di sini kita bisa dengan mudah melihat peta dunia dan posisi business cycle masing-masing negara, termasuk Amerika dan bahkan Indonesia. Nah, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Tool yang kedua, kita bisa pakai tool business cycle yang diupdate real time oleh Fidelity. Di tool ini kita juga bisa melihat kondisi business cycle di berbagai negara. Kedua tool yang kita bahas ini benar-benar memudahkan kita untuk tracking ada di posisi mana kita. Tool yang ketiga yang tadi kita udah bahas juga, yang jadi tracker real GDP dari berbagai negara yang dirilis oleh IMF. Tool yang keempat, kita bisa pakai sektor tracker dari sektor PDRS. Tool ini adalah tracker dari ETF yang mereka terbitkan. Dari sektor tracker ini, kita bisa cek sektor mana aja yang sedang outperform dalam 3 bulan terakhir misalnya. Nah, dari tool ini kita juga bisa contek stock pickingnya. Misalnya di sektor komunikasi ada saham apa aja sih, dan seberapa besar porsinya dalam ETF-nya. Di sektor consumer, staples, energi, dan sektor-sektor yang lainnya. Mudahnya kita tinggal contek aja. Sektor tracker ini memang mengetrack sebuah ETF. Nah, ETF itu adalah sekeranjang saham yang udah dikelompokkan jadi satu sektor. Di Indonesia, saat ini kita masih belum mendapatkan akses untuk membeli aset berupa ETF saham Amerika. Nah, alternatifnya kita bisa pakai menu pocket yang ada di peluang. Dan kita bisa membuat dalam tanda kutip ETF kita sendiri. Caranya hanya ke menu pocket, pilih create your own pocket, kita kasih nama dan pilih saham yang kita mau. Next, kita bisa pilih berdasarkan porsinya, mau sama rata, berdasarkan market cap, atau custom. Kemudian pilih total investment amount dan durasinya. Kemudian tinggal swipe up. Stock pickingnya gimana? Tadi udah saya kasih clue, kalau mau mudah kita contek aja dari ETF. Atau kalau mau stock picking sendiri, kita bisa ke tool yang kelima, yaitu stock screener. Nah, untuk stock screener ini kita pakai Yahoo Finance. Karena udah ada screener untuk tiap sektor dan industri. Kita juga bisa kasih screener berdasarkan PE ratio atau ROE yang kita mau. Nah, tantangan di sektor rotation adalah memprediksikan kondisi market di masa depan itu susah banget. Nah, untuk itu kita perlu satu indikator lain, dan ini adalah holy grail-nya, yaitu adalah yield curve, yang kita akan bahas di video yang berikutnya.